Selamat pagi Pak Andi, nama saya Angelia Krisna Aldora dari kelas 12B dengan nomor induk 1616. Akan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang ringkasan bab 2 yang sudah saya buat. Pada intinya, bab 2 itu membahas nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat. Di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, dan keutuhan lingkungan hidup. Untuk keadilan itu merupakan suatu kondisi yang didambakan setiap insan manusia, yang mana itu melindungi hak-hak milik dan hak-hak sipil. Maksudnya hak milik itu hak pribadi dan hak-hak sipil. Kemudian untuk kisah nyatanya ini dapat dibaca dari kisah Ibu Minah yang dituntut oleh perusahaan kakao karena mengambil 2 atau 3 buah biji kakao. Kemudian menurut saya hukuman yang ditimpakan pengadilan untuk Ibu Minah itu sudah tepat, maksudnya sudah adil, apalagi untuk Ibu Minah yang termasuk golongan masyarakat kecil daripada perusahaan yang sangat besar itu. Kemudian keadilan ini juga dapat dilihat dari kisah Yesus yang contohnya adalah ketika Yesus melihat wanita yang akan dirajam oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Yesus pada akhirnya pun melerai mereka dan memberikan pengampunan bahkan untuk wanita itu yang dicap berdosa untuk mereka maksudnya orang-orang Yerusalem yang waktu itu. Kemudian untuk kejujuran itu keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, lalu antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan yang nyata. Lalu untuk kebenaran itu kurang lebih sama dengan kejujuran. Jadi apa yang diucapkan itu harus selaras dengan perbuatannya. Kemudian untuk kedamaian, saya lebih tertarik pada teks doa perdamaian di Vatikan oleh Paus dengan Presiden Israel dan Palestina. Menurut saya ini sangat unik karena notabene-nya Israel dan Palestina itu kan memang sedang berperang. Kemudian jika diadakan doa perdamaian seperti ini kok wah gitu. Akhirnya pun di teks itu di akhir paragraf dituliskan kalau pada akhirnya kedua presiden itu saling memberi jabat tangan dan menanam pohon kurma kalau saya tidak salah ingat sebagai simbolis untuk perdamaian gitu. Perdamaian adalah sebuah keadilan. Yesaya 32 bab 32 ayat 17 yang dipahami sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap matra pribadi manusia. Perdamaian adalah buah cinta kasih. Kemudian saya juga menemukan 4 relasi dasar yakni relasi dengan Tuhan atau dunia atas, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan diri sendiri. Saya merasa 4 relasi ini adalah sumber-sumber untuk menemukan kedamaian, baik itu kedamaian untuk dunia maupun kedamaian untuk diri sendiri. Gitu. Lalu untuk yang terakhir, keutuhan lingkungan hidup, saya lebih tertarik pada bacaan kitab suci yang dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24 yang menceritakan asal mula dunia terbentuk. Saya merasa keutuhan lingkungan hidup itu sangat beragam, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, sifat-sifat
fisik lainnya, misal seperti gelap terang dan lain sebagainya. Menurut saya ya kalau tanpa itu hidup manusia itu hampa, tidak ada yang wah gitu. Setiap kali bertemu orang manusia lagi, ketemu orang manusia lagi. Beda kalau ada tumbuhannya, ada gelap terangnya, ada geografinya, misalnya seperti bukit, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya juga membaca keutuhan lingkungan hidup itu seperti semacam rantai makanan. Semuanya itu terikat satu sama lain. Mulai dari tumbuhan yang menghasilkan buah, lalu dimakan oleh burung atau tupai. Kemudian burung atau tupai itu diburu oleh rubah atau serigala atau hewan-hewan lainnya. Kemudian manusia pun akhirnya memburu hewan itu. Sedangkan hewan yang diburu manusia itu juga menghasilkan kotoran yang pada akhirnya menjadi pupuk untuk tumbuhan-tumbuhan sehingga bisa menghasilkan buah lagi, dan begitu seterusnya terulang kembali. Kurang lebih itu apa yang saya dapat dari bab 2 ini. Bahkan ringkasannya pun hanya sesimpel itu. Mungkin kalau dari penjelasan saya ini ada yang kurang atau misalnya salah kata atau perlu ditambahin lagi, mungkin Pak Andi bisa membantu dengan menuliskan di kolom komentar. Boleh ya Pak? Kalau ada salah kata dalam penyampaian ringkasan tadi dan mungkin terlalu lama atau terlalu banyak mikir, saya mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi.